Oke, shalom, selamat pagi. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan hati yang bersyukur untuk setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam Kau sudah lindungi jagai kami. Kau sudah berkati kami dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia. Dan kami datang dengan hati yang bersyukur, sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, dan Kau selalu baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan
Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan kau baik, selamanya kau baik. Kami bersyukur, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami puji Engkau, kami puji Engkau, kami sembah. Pujian nama-Mu
Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Kau satu-satunya. Sebab Engkau layak dipuji, disembah, layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Kami muliakan Engkau. Yesus, Yesus Tuhan, kami bersyukur Engkau mati menebus hidup kami. Engkau bangkit beri kemenangan bagi kami. Kau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Kau berikan kami Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih. Semua Kau lakukan bagi kami. Semua karena kasih-Mu yang ajaib. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kami mau hidup di dalam pimpinan tuntunan-Mu Roh Kudus, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami, bukan keinginan daging kami, bukan keinginan mata kami, tapi seturut dengan keinginan-Mu dalam hidup kami, supaya kami tak tersesat di dalam dunia yang jahat. Pegang tangan kami Roh Kudus, tuntun langkah kami, bawa pada kebenaran-Mu. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Tegaklah tangan-Mu Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
pada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Katakan, pegang kami, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Ini doa kami, ini permohonan kami padamu pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus terus menuntun hidup kami, memimpin langkah kami kepada seluruh kebenaran firman, supaya hidup kami tidak tersesat di dunia yang jahat ini. Bahkan biarlah bukan hidup kami, pikiran kami, emosi kami yang memimpin hidup kami, tetapi biarlah Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami. Pikiran kami, kehendak kami, perasaan kami dituntun, dipimpin oleh Roh-Mu, dikendalikan sesuai dengan firman, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Sebab itu Bapa, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus yang akan berikan pengertian dan pemahaman bagi kami, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bertemu lagi di minggu yang baru, dan kita bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat pimpinan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bersyukur kepada Bapa yang memberikan Yesus dan Roh Kudus bagi kita. Bapa memberikan Yesus untuk menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita melalui karya salib
yang beberapa hari yang lalu kita sama-sama peringati baik hari kematian dan kita rayakan hari kebangkitannya. Dan kita juga bersyukur kepada Bapa yang memberikan Roh Kudus-Nya ketika Yesus naik ke surga, supaya Roh Kudus itu memimpin, menuntun langkah hidup kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Sehingga bukan pikiran kita, bukan kehendak kita, bukan perasaan kita yang memimpin, menuntun langkah hidup kita, tetapi Roh Kudus. Karena jiwa manusia itu sangat labil, pikiran, kehendak, dan perasaan kita itu bisa berubah-ubah, tergantung situasi dan keadaan. Tapi ketika hidup kita dipimpin, dituntun Roh Kudus, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Karena Yesus sudah menang, dan Yesus memberikan kemenangan itu kepada kita, dan kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Artinya dalam seluruh aspek perjalanan hidup kita menang menghadapi situasi, keadaan yang sedang terjadi, bahkan kita menguasai diri kita, khususnya jiwa kita. Makanya di surat Petrus katakan, supaya kita mencapai keselamatan jiwa kita. Kalau roh kita sudah diselamatkan, waktu kita mengaku di mulut, percaya di hati, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, roh kita, yaitu esensi manusia kita itu sudah diselamatkan, kita punya anugerah hidup yang kekal. Tetapi kan jiwa kita masih terkadang dikendalikan oleh tabiat lama. Nah, makanya kenapa kita harus dibaharui dari hari ke hari dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, bersyukur, berterima kasih. Apa yang kita lakukan 2 tahun lebih ini menjadi salah satu hal yang membuat kita mengalami perubahan terus dalam hidup ini, khususnya di dalam area jiwa kita, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan kita dikendalikan oleh Roh Kudus yang akan membawa kita berpadanan dengan firman Tuhan. Nah, hari-hari ini kita banyak belajar tentang kehidupan, dan berkali-kali saya selalu harus katakan, apa yang baik yang kita baca dari para tokoh Alkitab itu menjadi sebuah contoh bagi kita untuk kita lakukan, tetapi hal-hal yang tidak baik itu juga menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak lakukan. Karena setiap tindakan kita itu pasti ada akibatnya. Nah, kalau kemarin kita ada di kitab Kejadian pasal yang ke-40, di situ kita membaca kisah bagaimana Yusuf, sekalipun dia ada di dalam keadaan yang sulit, dalam tanda kutip, secara umum maksudnya ya, secara umum keadaan Yusuf itu sulit, karena dia difitnah oleh nyonyanya, yaitu istri Potifar. Kemudian dia dipenjara. Tapi kita belajar lagi bahwa keadaan yang dialami oleh Yusuf itu tidak menjadi pengendali hidupnya. Perlakuan orang terhadap dirinya itu tidak menentukan sikap dan tindakannya. Karena kita tahu bahkan sejak dari semula kisah Yusuf, ketika dia diperlakukan kasar oleh saudara-saudaranya, dia dijual oleh saudara-saudaranya, waktu di rumah Potifar, kita melihat bahwa Yusuf tidak dikendalikan oleh kehendak, pikiran, dan perasaannya sendiri, tetapi dia disertai Tuhan, dia takut akan Tuhan. Bahkan ketika di rumah Potifar, firman Tuhan memang tidak mencatat berapa lama dia ada di rumah Potifar, tapi kalau kita baca itu berarti sekitar belasan tahun bisa jadi, karena nanti kan kita tahu totalnya itu 13 tahun dari Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya sampai hari ini nanti Yusuf diangkat, itu ada rentang waktu 13 tahun. Nah, dari pasal 40 saja dan sampai hari ini nanti kita tahu ada waktu 2 tahun. Nah, kita nggak tahu
Berapa tahun sebelum Yusuf ketemu dengan juru minuman dan juru roti sampai menafsirkan mimpi. Berarti bisa saja di penjara itu Yusuf bisa 3 tahun, 4 tahun, tapi yang pasti 2 tahun itu sejak dia menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti. Itu ada waktu 2 tahun sampai masuk pasal sekarang. Jadi di rumah Potifar ya hampir 10 tahun bisa jadi, atau 7-8 tahun kemudian di penjara. Tapi sekali lagi, ketika di rumah Potifar bertahun-tahun, dia disertai Tuhan dan berhasil, kemudian dia diperlakukan lagi tidak adil oleh nyonyanya, dia difitnah, sehingga dia masuk ke penjara, dan sekali lagi terbukti bahwa hidup Yusuf tidak ditentukan oleh keadaan yang sedang terjadi di sekelilingnya. Hidup Yusuf tidak ditentukan oleh keadaan yang sedang menimpa hidupnya. Nah, ini pembelajaran yang berkali-kali saya ajarkan kepada setiap kita. Hidup kita ini tidak boleh diatur, ditentukan oleh apa yang sedang terjadi di sekeliling kita, tidak boleh ditentukan dan diatur oleh apa yang sedang menimpa kita. Hidup kita harusnya ditentukan oleh apa kata Tuhan. Damai sejahtera kita itu tidak ditentukan oleh keadaan di sekeliling kita, tidak ditentukan oleh keadaan yang menimpa hidup kita, tapi damai sejahtera kita itu ditentukan karena ada Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketika kita mengerti kebenaran ini, kita akan menjadi pribadi yang sama seperti Yusuf. Sekali lagi, sekalipun dia dijual oleh saudaranya, kemudian dia difitnah oleh nyonyanya sampai masuk ke dalam penjara, itu tidak merubah karakter Yusuf. Dia tetap menjadi pribadi yang bekerja dengan maksimal. Dia tetap melakukan apa kata Tuhan. Kalau di pasal kemarin kita tahu, dan yang seperti apa yang saya sampaikan di renungan video harian kita kemarin, saya katakan keadaan sulit yang sedang kita alami itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan kebaikan, yaitu menolong orang lain. Atau kalau dalam konteks hari-hari ini kita sedang belajar menabur, keadaan sulit kita tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap menabur kebaikan. Nah, seperti apa yang Yusuf lakukan. Karena sekali lagi firman Tuhan itu pasti digenapi. Apa yang kita tabur, pasti akan kita tuai. Kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kita menabur kejahatan, ya kita akan menuai kejahatan. Kita menabur kemarahan, kita akan menuai amarah. Nah, jadi belajar dari hidup Yusuf, yang pertama adalah hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Nanti ada ayatnya kita baca di perikop hari ini. Nah, jadi sekali lagi kebenaran pertama yang Tuhan mau ingatkan kepada kita hari ini, belajar dari kisah Yusuf, hidup kita itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita ini tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Hidup kita tidak boleh ditentukan oleh apa yang sedang menimpa hidup kita. Tapi hidup kita ini harus ditentukan oleh karena Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, jadi kalau hari ini kita masuk di dalam pasalnya yang ke-41, ini bicara tentang mimpi Firaun. Saya bacakan. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan memimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik, tapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur.
Bulir yang kurus itu menelan ketujuh bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepada juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Pada waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pegawai istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan arti sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pegawai istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi, aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkata Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah ku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Firaun. Nah, ini yang mau kita belajar. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Nah, kita belajar hari ini dari Yusuf sekali lagi. Yusuf pribadi yang rendah hati. Yusuf pribadi yang hidup di dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Sehingga kalau kemarin di renungan harian di video saya katakan di ayat terakhir dari kitab Kejadian pasal 40, di situ dikatakan bahwa akhirnya Yusuf dilupakan oleh juru minuman. Jadi kalau bicara tentang terluka, Yusuf punya banyak alasan untuk hidupnya terluka, Bapak Ibu. Dilukai oleh saudara-saudaranya. Dilukai oleh Nyonya Potifar. Kemudian dilukai lagi oleh juru minuman yang sudah ditolong tapi melupakan dia. Kalau kita mau sakit hati, sebenarnya ada begitu banyak alasan untuk kita bisa sakit hati. Dengan perkataan orang, dengan perlakuan orang. Terlalu banyak alasan yang bisa kita pakai untuk kita sakit hati. Tapi sekali lagi, hidup itu adalah pilihan, Bapak Ibu. Apakah kita mau hati kita tersakiti dan terus kita hidup dalam sakit hati, atau kita mau menjaga hati kita supaya hati kita tetap utuh karena ada kasih Tuhan di dalamnya. Nah, pembelajaran dari Yusuf hari ini, orang yang bisa menjaga hatinya, dia tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Dan firman Tuhan katakan, kerendahan hati itulah yang akan membuat Tuhan berkenan kepada kita. Orang yang rendah hatilah yang akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Jadi setelah menunggu 13 tahun, ini waktu nggak singkat loh Bapak Ibu, mengalami perjalanan hidup dalam tanda kutip ya, dalam kepahitan secara fisik. Dijual saudara-saudaranya sekali lagi, difitnah oleh Nyonya Potifar, dilupakan oleh juru minuman. Dan itu prosesnya bukan 1-2 hari, 13 tahun. Tapi bagaimana Yusuf, walaupun pada waktu itu belum pernah baca kitab Amsal, Bapak Ibu. Yusuf belum pernah baca kitab Amsal. Nah, kalau kita yang sudah baca kitab Amsal, terus kita nggak praktek, itu udah kelewatan, Bapak Ibu. Amsal katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kita udah tahu sekarang, karena kita udah baca Amsal. Nah, Yusuf zaman itu belum ada kitab Amsal, Bapak Ibu. Boro-boro kitab Amsal. Taurat aja belum ada zaman itu. Tapi bagaimana Yusuf bisa menjaga hatinya? Kenapa?
Karena dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia disertai Tuhan. Tentu ini adalah dua hal yang berkaitan satu dengan yang lain. Karena kerendahan hati Yusuf. Karena Yusuf bisa menjaga hatinya, maka perkenanan Tuhan turun atas hidupnya. Makanya berkali-kali sih saya sering ngomong gini loh, kita ini sudah enak loh hidup di akhir zaman ini. Kita sudah punya firman Tuhan lengkap, Kejadian sampai Wahyu. Makanya ujung-ujungnya saya cuma mau nasihati, makanya baca firman, renungkan firman, sampai engkau paham, mengerti, dan kemudian percaya. Sehingga otomatis itu jadi gaya hidup kita. Nah, Yusuf bisa menjaga hatinya, tidak terkontaminasi dengan keadaan-keadaan pahit di sekelilingnya. Nah, sekali lagi, terbukti lagi di ayat yang ke-16 ketika pada akhirnya Firaun suatu hari bermimpi dan dia gelisah karena tidak ada yang dapat menafsirkan, mengartikan mimpinya. Juru minuman baru ingat. Oh iya ya, di penjara ada Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Ya, saya percaya terlepas dari apa motivasi dari juru minuman, Tuhan bisa intervensi dan Tuhan bisa lakukan. Sebenarnya kan sesuatu hal yang konyol kalau juru minuman itu begitu saja melupakan Yusuf. Tapi mungkin juga karena dia juga nggak tahu caranya bagaimana menolong Yusuf, walaupun dia dikembalikan kepada posisinya yang hanya sebatas juru minuman. Tapi hari itu dia jadi ingat ketika Firaun mencari orang yang mengartikan mimpi. Sekali lagi, terlepas kita nggak mau berasumsi, nggak mau berandai-andai. Oh, ini kesempatan dia nih untuk dinilai bagus oleh Firaun, untuk menolong Firaun. Terlepas daripada itu, saya nggak bahas hal itu, Bapak Ibu. Tapi seperti Paulus tulis kepada jemaat di Roma, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, ketika kita tetap rendah hati, kita tekun menghadapi proses hidup dengan terus menjaga sikap hati kita benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, maka firman Tuhan pasti akan digenapi. Orang yang rendah hati itu pasti akan ditinggikan. Tapi sebaliknya orang yang tinggi hati, Tuhan akan menentang. Nah, pada akhirnya juru minuman itu berkata kepada Raja Firaun, bahwa ada seorang pemuda Ibrani, Yusuf, yang bisa mengartikan mimpi. Nah, jadi singkat cerita, akhirnya Yusuf dipanggil untuk menghadap Firaun. Dan ayat yang ke-16 itu adalah jawaban dari seorang yang rendah hati. Beda dengan orang yang luka batin. Beda sekali jawaban orang yang luka hati dengan orang yang rendah hati. Orang kalau ditanya sesuatu, terus ceritanya curhat semua luka-luka, nah itu orang masih luka. Nah, tapi Yusuf enggak. Ketika momen itu dia fokus dari apa yang Firaun sampaikan, Yusuf berkata, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi Yusuf sadar betul bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Dan bagi Tuhanlah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, itulah juga yang seharusnya ada dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu dari Tuhan. Sehingga kita akan kelola hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan kita lakukan semua itu untuk Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi kita belajar kerendahan hati Yusuf karena dia bisa menjaga hatinya. Dan berkali-kali saya katakan, apa itu rendah hati Bapak Ibu? Rendah hati itu kita sadar bahwa kita ada di posisi yang paling rendah. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan kita. Mau dengan perkataan, mau dengan perbuatan, kita nggak akan bisa direndahkan lagi. Kita sudah ada di posisi yang paling rendah. Ya kita nggak mungkin tersinggung lagi. Orang boleh ngomong apapun tentang kita.
orang boleh memperlakukan apapun tentang kita, orang yang rendah hati nggak akan terusik. Nah, dan sederhana sekali lagi saya katakan, kalau kita mau tahu kita ini masih kita ini rendah hati atau tidak, gampang Bapak Ibu. Kalau kita masih bisa merasa direndahkan oleh orang lain, sebenarnya kita masih tinggi hati. Karena hanya orang yang tinggi hati yang bisa merasa direndahkan. Tapi orang yang rendah hati nggak akan pernah merasa direndahkan. Karena dia sadar dia sudah ada di posisi yang paling rendah. Makanya Yusuf nggak kepahitan, Yusuf nggak marah, dilupakan, dijual, difitnah. Karena dia bisa jaga hatinya. Nah, jadi pertama, yuk kita belajar jaga hati, supaya kita tetap rendah hati. Dan saya mau kasih tahu, orang yang rendah hati, yang bisa jaga hatinya, hidupnya akan tenang Bapak Ibu. Hidupnya akan damai. Karena hidupnya tidak dipengaruhi oleh perkataan-perkataan orang. Hidupnya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terjadi. Sekali lagi, bicara tentang tenang itu beda dengan tenang-tenang saja Bapak Ibu ya. Ini bicara tenang. Hatinya benar-benar tenang. Nggak gelisah. Nah, jadi mari jaga hati kita, tetap rendah hati. Nah, saya tidak akan bacakan secara keseluruhan. Akhirnya singkat cerita, Firaun menyampaikan mimpinya yang tadi, yaitu ada 7 ekor lembu yang bagus tambun, kemudian muncul 7 ekor lembu yang kurus, memakan lembu yang tambun, tapi keadaannya nggak berubah. Terus mimpi yang kedua, ada gandum yang bernas, berisi, baik. Terus muncul juga 7 gandum yang tidak baik, yang layu dan kering, tapi menelan gandum yang bagus, tetapi keadaannya juga tidak berubah. Sehingga singkat cerita akhirnya Yusuf memberikan arti mimpi itu. Bahkan Yusuf menegaskan karena sampai 2 kali, artinya hal itu akan segera terjadi. Dan kemudian solusinya Yusuf memberikan. Nah, jadi pembelajaran yang kedua adalah gini Bapak Ibu, kita ini harus hadir seperti statement Pak Simon yang berkali-kali dikatakan. Kehadiran kita itu harusnya mengadakan sebuah perubahan. Tentu ke arah yang lebih baik maksudnya kan. Hidup kita ini harus menjadi solusi. Nah, dengan cara yang baik. Karena ada satu kisah, nanti satu hari kita akan sampai di kisah itu, tentang tentang Daud. Terkadang kita mempunyai tujuan yang baik, tapi kalau caranya salah, kurang tepat, kurang tepat lah ya. Itu terkadang bisa justru timbul satu masalah. Nah, tapi prinsipnya pagi hari ini firman Tuhan mau mengajar kita, yuk kehadiran kita itu memberikan solusi kepada orang-orang di sekeliling kita. Sama seperti Yusuf, ketika dia rendah hati, dia bisa mengartikan mimpi Firaun, dan bukan hanya sekedar mengartikan, tapi dia memberi solusi. Dan kalau kita baca berikutnya, di perikop yang berikutnya, ayat yang ke-37, langsung saja, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Nah, artinya balik lagi seperti di awal saya katakan, mari hidup kita ini dipimpin oleh roh Tuhan. Bukankah Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita dan dia diam selamanya dalam hidup kita? Yohanes pasal 14 katakan Roh Kudus itu yang akan membawa kita, itu Yohanes 16 ayat 13 ya. Yohanes 14 itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan kita kepada semua yang Yesus katakan, yang firman katakan, dan juga Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu tentang seluruh aspek hidup. Jadi pembelajaran berikutnya adalah, yuk benar-benar kita ini hidup dipimpin Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh kehendak kita, bukan dipimpin oleh ego kita, bukan dipimpin oleh pikiran kita, tapi dipimpin oleh Roh Kudus yang pasti akan membawa kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Ya sangat normal mungkin
Saya katakan ketika kita menghadapi sebuah situasi, untuk sesaat pikiran sadar kita itu agak tergoncang. Bisa muncul emosi sesaat. Tapi pembelajarannya ada seperti ini Bapak Ibu. Ketika situasi itu muncul, lebih baik tenangkan diri, tarik nafas, berdiam diri, dan dengarkan Roh Kudus. Nah, karena berkali-kali saya katakan ketika seperti pesawat yang sedang kena crosswind, atau pesawat melewati turbulensi udara kosong terhempas, kan pasti sebenarnya alarm akan bunyi, pull up, pull up. Nah, saya percaya ketika kita menghadapi sebuah situasi yang terkadang membuat pikiran sadar kita, jiwa kita tadi, pikiran, kehendak, dan perasaan kita agak tergoncang, lebih baik mari dengarkan alarm dari Roh Kudus yang mengingatkan kita, tenang, sabar, jangan emosi, tenang, sabar, jangan emosi. Nah, harusnya kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus seperti itu, Bapak Ibu. Memang daging kita gampang sekali tersulut emosi. Perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita gampang sekali tersulut emosi. Tapi sekali lagi bukan itu yang mengendalikan hidup kita, Roh Kudus. Nah, makanya karena Yusuf dipimpin oleh Roh Kudus, melewati masa yang sulit itu nggak mempengaruhi hidupnya. Dia bisa memberi solusi. Sehingga orang lain, Firaun, mengakui, gimana kita mau menemukan orang yang dipimpin oleh roh seperti ini. Dan saya berdoa, orang-orang di sekeliling kita juga akan berkata hal yang sama. Wow, hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus ya. Hidupmu luar biasa karena ada Roh Tuhan dalam hidupmu. Dan tentu karena kita mau menundukkan hati kita, rendah hati dan lemah lembut. Sehingga apapun kata Roh Kudus, itu yang kita taati. Bukan pikiran kita, bukan kehendak kita, bukan perasaan kita. Oke, itu saja yang ingin saya bagikan pagi hari ini Bapak Ibu. Jadi ada beberapa pembelajaran. Hidup kita jangan ditentukan oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kita atau yang sedang menimpa kita. Tapi hidup kita ditentukan karena Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi yuk hidup dipimpin Roh Kudus dan kita terus jaga hati kita. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau menambahkan sesuatu. Happy birthday untuk Pak Siregar yang umur 70 tahun hari ini. Oke, silakan kalau ada yang mau menambahkan. Kalau tidak, saya silakan kepada Heki. Ya, kita masuk dalam doa kita di pagi hari. Nanti Pak Heri yang doakan Pak Siregar. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapak. Setiap kami terus bisa hadir datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa, yang terus mengajar kami untuk rendah hati ya Tuhan. Karena segala sesuatu hanya dari Engkau ya Tuhan, dan kepada Engkau dan bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa. Biarlah kami juga mau hidup Tuhan terus dituntun oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa. Apapun yang akan kami lakukan Tuhan, kami mau terus belajar untuk datang dan mendengarkan suara-Mu ya Bapa dalam permasalahan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan juga terus berkati keluarga setiap kami yang hadir ya Bapa. Apapun permasalahan dan problem kami Tuhan, biarlah kami terus datang, kami percaya hanya kepada Engkau ya Tuhan, yang terus ada di dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Tuhan yang berkati bahkan suami, istri, anak-anak kami, menantu dan cucu kami juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan berkati setiap keluarga kami ya Tuhan. Keluar masuk mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan juga buat berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang selalu memberkati, melindungi, dan menjaga, dan memberikan kesehatan dan kekuatan yang terbaik. Terima kasih, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami, terus Tuhan bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik lagi ya Tuhan.
Kami percaya ya Tuhan, biarlah bangsa kami terus dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu yang melimpah-limpah Tuhan, dengan pembangunan yang lebih baik ya Bapa, dengan keamanan yang Tuhan berikan yang terbaik ya Tuhan. Biarlah bangsa kami Indonesia ini Tuhan terus bersatu Tuhan dalam membawa bangsa Indonesia ini lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati pemerintahan yang ada, dari presiden hingga jajaran yang terendah ya Tuhan. Biarlah mereka terus bekerja untuk membangun bangsa ini dan juga mensejahterakan rakyat Indonesia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Heri tutup dalam doa. Bapak, kami juga berdoa untuk Celidia yang hari ini sedang menjemput temannya yang sakit di BD di Bungo, serta perjalanan mereka pulang ke Jambi, sehingga tiba di Jambi dengan selamat dalam perlindungan Tuhan. Juga ada kasih karunia kesembuhan bagi teman Celidia yang dijemput. Di dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan juga pulihkan kekuatan kesehatan istri hamba-Mu dengan sempurna, sehingga boleh kembali beraktivitas dalam melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa bersyukur bersama-sama kalau beberapa hari yang lalu Engkau tambahkan usia Pak Siregar di 70 tahun. Tuhan, kami berdoa biarlah kasih karunia-Mu juga bertambah-tambah, berlimpah-limpah dalam hidupnya. Dengan umur panjang, dengan kekuatan kesehatan, dengan damai sejahtera dan sukacita berlimpah, Engkau kenyangkan hidup Pak Siregar. Dan dia boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Menjadi pria yang takut akan Tuhan. Sehingga dia melihat sampai pada keturunan-keturunannya juga takut akan Tuhan. Untuk Tuhan kami melepaskan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel, berlimpah-limpah atas hidup Pak Siregar di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Dan Roh Kudus, tolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami hidup di dalam tuntunan-Mu yang membawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Sehingga bukan kehendak kami yang jadi dalam hidup ini, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan perkenanan-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam seluruh aktivitas kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat menjaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sebab itu kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.